Halo semuanya, kembali lagi di fanselectory.com dan selamat menonton. Video kali ini saya akan memberikan demo dari aplikasi, yaitu aplikasi order restoran. Di mana aplikasi ini ada berfungsi untuk sistem dari order restoran dengan sistem di mana pelanggan dapat men-scan barcode yang ada di meja dan melakukan pesanan di tempat tanpa harus ada waiter yang memberikan menu ke meja ya. Jadi ini aplikasi ini sangat membantu untuk UKM-UKM di sana yang membuka restoran, warung, ataupun kafe dan lain sebagainya. Itu juga bisa digunakan ya teman-teman. Jadi oke, langsung saja akan saya jelaskan bagaimana fitur-fitur dari aplikasi, yaitu aplikasi order restoran by Fans Electronic ini ya. Oke, langsung saja kita akan jelaskan. Di mana ini adalah tampilan depannya seperti ini. Sebenarnya ini tampilan depan jarang diakses karena ini akan diakses apabila waktu scan gagal dengan lokasi koordinat yang ada dari customer ya. Misalkan customer itu hanya bisa scan di mana lokasinya GPS-nya di radius yang diizinkan di aplikasi ini, di mana ini berfungsi agar tidak ada orang-orang jahil yang order sembarangan. Oke, langsung saja kita akan presentasikan terlebih dahulu tentang aplikasinya, bukan sistem ordernya ya. Jadi silakan login kalau mau lihat demo-demonya, yaitu apprestoran.fanselectronic.com. Nanti saya akan sertakan di link deskripsi ya. Apa itu apps apps? Silakan, di sini saya akan logout dulu. Tampilannya awalnya untuk login seperti ini. Ini tidak ada fitur untuk, masih belum ada fitur ini ya, reCAPTCA-nya karena saya tidak aktifkan, belum saya daftarkan. Oke, silakan langsung saja login admin. Loginnya Fans Electronic ya, passwordnya Fans Electronic. Silakan masuk dan oke, berhasil ya loginnya. Oke, untuk tampilan awalnya seperti ini akan diarahkan ke dashboard apabila login dengan akun admin. Namun jika login dengan akun user akan ditampilkan ke home. Tampilannya sama, cuma bedanya di sini ada transaksi baru, sedangkan yang adalah pengguna transaksi tertinggi. Ini kenapa kok saya bedakan? Karena di home nggak etis kalau kita tampilkan persaingan antara pegawai ya. Ya, seperti itulah. Oke, itu aja. Kemudian ada di fitur sebelah kanan ini ada full screen, kemudian ada fitur kunci, logout, dan profile. Untuk profile, untuk mengupdate profile dari pegawai itu bisa dilakukan masing-masing, misalkan ganti password dan lain sebagainya. Ini sangat disarankan untuk di toko itu menggunakan akun masing-masing setiap pegawainya. Fungsinya buat apa? Agar dapat di tracking bahwa transaksi ini dilakukan siapa dan oleh siapa gitu ya, pegawai yang mana gitu. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang dashboard ya. Dashboard tetap udah aja seperti ini, menggunakan transaksi tertinggi, di mana pengguna dengan transaksi tertinggi adalah karyawan dengan prestasi yang cukup tertinggi ya, yaitu adalah transaksi tertinggi yang melakukan transaksi di kasir cukup terbanyak. Oke, kemudian untuk menu terlaris bisa di tracking juga, terlaris berapa, paling laris. Ini fungsinya buat apa? Ini bisa buat analisa bahwa menu yang ada di restoran tersebut yang paling laris adalah menu tersebut. Berarti bisa jadi ini adalah menu unggulannya. Oke. Kemudian untuk pengguna adalah untuk menambahkan pengguna yang dapat login atau karyawan baru. Ya, silakan ditambahkan emailnya dan lain sebagainya. Ini bisa ditambahkan. Nah, di bagian atas adalah username untuk login, email untuk lupa password, nama lengkap, password, nomor telepon, dan alamat jika diperlukan. Karena ini juga bisa sebagai database bagi perusahaan atau warung atau toko tersebut ya. Oke, role-nya apa? User sebagai pegawai biasa yang dapat tampil nanti hanya menu home sampai bawah. Sedangkan admin itu bisa semuanya lihat. Seperti itu. Oke, silakan ditambahkan kalau mau diedit sebelah sini. Nah, untuk mengganti password itu bisa dilakukan oleh masing-masing dari usernya. Untuk daftar log pengguna ini berfungsi untuk men-tracking harian aktivitas yang ada di dalam aplikasi. Seperti ini, administrator melakukan login, logout, lain sebagainya. Ini kan satu hari ini. Bisa dicek dari tanggal berapa sampai tanggal berapa.
jika ada suatu kasus, misalkan ada kesalahpahaman dan siapa, nah itu bisa di-track siapa sih yang melakukan transaksi tersebut, misalkan nggak mengaku-ngaku gitu. Itu bisa dicek, misalkan menambahkan bakso aci pada transaksi ini, bla 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 bla, dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan ya. Oke, di sini semoga jelas. Kemudian untuk pengaturan ini sangat penting, yaitu di mana hanya admin yang bisa mengupdate-nya, yaitu nama aplikasi, kemudian email aplikasi, yaitu email yang akan saya tampilkan nantinya di home. Tujuannya biar kalau butuh di kontak person dan lain sebagainya. Kemudian ada set bar mode, di mana ini sangat cocok untuk mode collapse ini, misalkan seperti ini ya. Ini sangat cocok untuk apa itu yang pengguna layar kecil ya. Misalkan layarnya terlalu kecil gitu. Itu sangat cocok menggunakan ini mode collapse ya. Silakan dipakai kalau perlu menggunakan mode collapse. Nah, kalau layarnya kecil kan biar semakin luas tuh bidangnya. Kalau misalkan non collapse layar kecil ini kemakan segini ya. Oke, untuk SMTP ini saya akan jelaskan jika detailnya nanti untuk yang membeli. Jadi saya berikan tutorial sendiri terpisah karena SMTP ini berfungsi untuk settingan di mana jika ada aplikasi apa itu pengguna yang melakukan lupa password, email ini yang akan mengirimkan email ke email yang pengguna tersebut, misalkan kode tokennya dan lain sebagainya. Untuk reCAPTCA ini fungsinya adalah anti spam atau istilahnya anti apa itu anti robot lah. Ini digunakan untuk misalkan melakukan lupa password itu harus verifikasi dulu. Misalkan login nanti harus centang verifikasi ada nggak robot atau manusia ini yang login seperti itu. Ini bisa diaktifkan dan nanti akan saya berikan tutorialnya di video terpisah. Karena ini nantinya harus daftar dulu ke Google, dapatkan key-nya dan sesuaikan dengan domain yang digunakan. Oke, untuk bagian bawah ini yang paling penting ya. Salah satu yang terpenting yaitu latitude, lintang, lokasi, restoran, dan longitude. Ini bujurnya di mana kita dapat lokasi ini adalah lokasi toko atau warung atau restoran. Di mana dari lokasi tersebut kita bisa mengset radiusnya berapa meter. Misalkan hanya boleh diorder oleh orang yang ada lokasinya 100 meter dari toko. Seperti itu bisa. Karena ini fungsinya untuk menjaga agar tidak ada orang jahil yang mengorder sembarangan. Jadi tidak akan mengganggu aktivitas di warung atau toko restoran tersebut. Oke. Untuk status di sini ini sebenarnya status ya, sorry ya. Ini status itu aktif atau tidak. Kalau tidak aktif berarti nggak ada fitur untuk cek lokasi. Namun kalau dibutuhkan cek lokasi silakan diaktifkan dan set ininya. Untuk mendapatkan lokasi ini apa tuh bujur lintangnya Google Map aja ya. Ketik Google Map, cari lokasi kalian, misalnya tokonya. Misalkan ini deh, klik kanan, ini dapat ini. Copy aja ini. Itu paste satu-satu di sini. Jangan kasih spasi ya. Pojok-pojoknya jangan dikasih spasi. Pastikan untuk pas ya. Udah kalau sudah ya udah di save aja. Nah, ini fiturnya nanti bisa untuk cek. Nanti saya jelaskan waktu set ordernya. Oke, untuk home selanjutnya sudah saya jelaskan tadi nggak jauh beda, cuma di sini bedanya ada transaksi terbaru. Nanti kedepannya kita akan update pelan-pelan ya. Untuk pelanggan di sini ada fitur yaitu menambahkan pelanggan di mana kita bisa tambahkan secara manual apabila pelanggan datang tanpa order melalui HP namun dia datang ke kasir gitu. Kalau diizinkan menggunakan fitur seperti itu silakan bisa tambahkan sendiri nama pelanggannya, kemudian nomor HP-nya karena sistemnya di sini kan harus pakai nomor HP. Nah, ini sangat berguna kalau waktu order itu kan untuk verifikasi atau mungkin bisa buat blast email apa blast WA nanti ke depannya marketing dan lain sebagainya. Ini sangat cocok ya. Kemudian kalau misalkan nggak ada di random aja nomor teleponnya terserah boleh. Kemudian untuk menu silakan ditambahkan nomor apa itu menunya. Nah, ini bisa ada fitur pencarian ya. Ini bisa. Untuk tambah menu silakan misalkan di sini saya mau nambahkan soto daging gitu. Daging. Oke, silakan tambahkan harganya katakanlah 22.000 makanan ya, bukan minuman. Kemudian simpan. Nah, kalau sudah seperti ini silakan diupdate lagi lanjutannya, misalkan deskripsinya, misalkan apa ini? Misalkan
soto gurih dengan daging empuk lezat gitu aja misalkan ya. Oke, ini deskripsi ini akan tampil di waktu menunya, di deskripsi menunya nanti waktu customer order. Nah, selanjutnya kita bisa nambahkan foto nih. Misalkan kita cari soto daging gitu aja, foto soto daging. Oke, kita coba tambahkan foto daging, cari foto daging. Ah, ini soto daging ya. Cukup enak ini, menggiurkan juga ya. Oke, bentar. Silakan di. Kalau saran saya sih resolusinya 1000 kali 1000 ya. Kalau bisa 1000 kali 1000. Semakin tinggi, terlalu tinggi nanti malah berat aplikasinya. Karena yang di load gambarnya cukup besar-besar kan. Itu perlu dipastikan lagi ya. Oke, disimpan dulu. Kemudian silakan ditambahkan di sini. Misalkan tadi soto dagingnya mana tadi? Nah ini ya. Dikasih nama aja soto daging gitu aja nggak apa-apa. Satu, misalkan soto daging satu, nanti foto kedua, foto ketiga boleh. Simpan, oke. Nah, di sini ada biru dan merah, di mana merah ini untuk menghapus, kalau biru ini untuk jadikan foto utama yang akan ditampilkan di depan. Silakan dicentang. Jadi nanti kalau ada foto lain bisa diganti-ganti. Atau mungkin kita tambahkan lagi foto soto daging lain ya. Nah, ini bisa jadi foto pilihan. Oke. Kita pilih lagi foto soto daging dan soto daging 2, misalkan seperti itu. Oke. Silakan kalau mau jadi yang utama ini sangat menggiurkan, yang ini bisa diganti. Oke, untuk ini bisa ditambahkan. Kalau ini kan udah ada soto. Kalau mau nambahkan misalkan apa rujak gitu. Ini kategori ya. Jadi nanti ini fungsinya buat ngefilter waktu di menu. Silakan misalkan rujak boleh ditambahkan. Nah, kalau nggak usah langsung soto aja, pilih ditambahkan. Kalau ada kategori lagi, misalkan soto, ini masuk ke olahan daging misalkan di situ itu bisa. Nanti di filternya masuk juga gitu. Ini kan nggak ada olahan daging, misalkan olahan daging misalkan ya. Ini bisa masukkan dua juga bisa. Nah, sip ya. Ini tambah silakan. Nah, olahan daging. Jadi kalau ngefilter soto ini tampil, ngefilter olahan daging juga tampil. Tapi jadikan yang primary yang mana? Soto misalkan seperti itu bisa. Oke. Kalau sudah, ya sudah. Ini otomatis nanti tertambahkan. Nah, kita akan lanjut ke meja. Meja di sini berfungsi untuk jumlah meja yang ada di warung atau toko restoran tersebut. Fungsinya adalah untuk order nanti sistemnya. Ordernya di meja berapa itu bisa di tracking dari sini. Nah, silakan tambahkan. Misalkan ini kan udah 1 sampai 6. Silakan misalkan 7, nomor meja 7, namanya meja apa? Meja Mentari kayak meja ada konsep yang misalkan meja Pandawa ke Jawa gitu misalkan, atau misalkan nama meja meja 7 gitu misalkan lah tuh. Kan ada kan biasanya meja ada yang pakai kayak pagupon itu apa istilahnya ya, itulah pokoknya itu bisa ditambahkan. Nah, dari sini kita dapat QR code-nya nanti untuk waktu scan ordernya. Nah, ini bisa di download, save atau save as image ya, misalkan jadi gambar kan, nanti diedit dijadikan tampilan, ditaruh di depannya apa itu apa meja masing-masing. Jadi jangan sampai ketuker ya itu nomor urutnya nanti karena ini hubungannya sama scan-nya. Oke, kalau sudah ya udah ini bisa misalkan mau ngupdate juga bisa dirubah silakan. Untuk transaksi bisa dilakukan secara manual juga di sini. Kalau misalkan melalui customer dia akan input otomatis di sini customer apa itu karyawan hanya mengecek status yang sudah proses. Kalau masih pending di customer itu masih melakukan order jadi ya statusnya seperti pending Mas Ian. Oke, silakan di sini kita tambahkan transaksi misalkan kita buat secara manual nih. Ada yang order di meja 3 dengan nama misalkan Hendra Dwi P ini ya. Misalkan namanya apa itu bayar pakai ATM BCA misalkan catatannya seperti itu. Oke, perbarui. Setelah perbarui jangan diproses dulu. Silakan ditambahkan apa transaksinya apa. Misalkan beli bakso 2. Kemudian S-nya es apa nih? Kalau enggak ketik aja ya es gitu. Es jeruk misalkan es jeruk 2 juga. Udah, misalkan seperti ini otomatis tampil semua kan. Totalnya udah jelas di sini silakan dan otomatis silakan di
Proses ini sebenarnya udah proses ya, biar jatuhnya nggak pending, biar diproses aja, statusnya udah proses, udah dikirim, tunggu aja sampai nanti waktu customer balik, kita tinggal apa itu, mereka bayar dan update dulu, misalkan bayar menggunakan BCA atau tunai, misalkan bayar tunai cash gitu ya. Ya udah, misalkan update dulu, setelah update udah di print, boleh di print atau langsung selesaikan juga boleh. Nanti di print notanya. Nah, hasilnya kan seperti ini. Silakan print to PDF. Hasilnya seperti ini. Jadinya to PDF ya. Nah, ini printnya nanti menyesuaikan dengan printer. Nah, ini printernya saya menggunakan printer yang kecil ya. Nanti ini menyesuaikan dengan printer setiap toko yang membeli aplikasi ini. Bisa saya bantu untuk menyesuaikannya. Oke, ini bisa di print langsung. Misalkan dengan aplikasi apa gitu. Nah, ini kan kalau pakai A4 kan jadinya segini. Ini saya targetnya pakai ukurannya 10 cm ya. Jadi biar nggak terlalu besar. Nanti tinggal nyesuaikan lah. Nanti ukurannya berdasarkan dari printer yang digunakan. Oke, kita tutup dulu ini semuanya. Dan tampilannya seperti ini ya. Total udah jelas kepada siapa. Dan ini tanggal transaksinya, jam transaksinya, nomor transaksi. Nomor transaksi ini di-generate otomatis, nggak bisa dirubah-rubah agar tidak ada manipulasi atau kecocokan satu sama lain. Jadi sifatnya unik, jadi beda-beda ya. Kalau diklik otomatis ke invoice ya. Kalau mau detailnya ya silakan dicek detailnya. Dan kalau udah transaksinya udah selesai, nggak akan bisa diupdate lagi. Ya ini masih walaupun kayak gini, misalkan ini nggak ada tombol update-nya ya. Seperti itu. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, silakan ya udah selesai nih. Kita sudah bahas dari aplikasi. Semoga jelas dulu dari aplikasinya ya, yaitu Dash apps-nya. Ini untuk admin, untuk loginya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara order dari pihak customer-nya. Nah, di sini saya akan buka yaitu salah satunya QR nomor 7 lah katakanlah ya. Kita kita ambil HP. Nah, di HP ini, sorry, saya ambil HP tadi. Oke, di HP ini silakan dibuka mode ini saya rekam dulu ya di HP saya. Jadi biar jelas. Oke. Oke, bentar. Mulai rekam. Oke, di sini ada fitur scan kan, di HP masing-masing itu punya fitur pindah QR code. Nah, silakan dipindai QR code-nya dan otomatis seperti ini ya. Dipasin dengan QR-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan buka browser. By browser. Dia otomatis akan di-redirect dan jangan lupa diaktifkan GPS-nya. Kalau nggak ada GPS-nya, dia nggak akan mau. Silakan diaktifkan GPS-nya terlebih dahulu. Kemudian kalau udah, ini kayaknya nggak mau ya. Perlu GPS dulu ya yang diaktifkan ya. Oke, bentar. Ini saya scan ulang. Oke. GPS-nya diaktifkan ya. Kalau GPS sudah, misalkan ini buka browser. Mana ini buka browser. Oke, GPS sudah aktif. Dia akan ngecek latitude longitude kita. Ini bentar. Ini udah diizinkan. Udah. Otomatis dia akan membuat gini. Kalau berhasil, dia akan tampil seperti ini. Nomor HP Anda, masukkan nama Anda. Nah, karena kalau mau ngecek, lokasinya kan jelas tuh. Lokasi kita ada di tengah lingkarannya. Maaf ini agak gelap kenapa? Karena ini API-nya nggak berbayar ya. Oh iya, untuk yang beli tentunya API ini di luar harga ya. Karena kenapa? API itu ada di pembayarannya ada di Google-nya. Kita menggunakan Google Map, jadi harus membayar di Google Map. Tapi kalau nggak mau bayar ya pakai fitur seperti ini. Tampilannya ya agak gini. Nggak apa-apa, agak hitam gini. Yang penting setidaknya memberikan informasi lokasinya benar. Nah, dari lokasi itu ada radiusnya. Kita bisa cek rinciannya. Lokasi Anda. Nah, selisih jaraknya berapa? 6,7 meteran lah. Ya, itu masih masuk radius 100 meter ya. Otomatis boleh order, silakan masukkan nomor telepon. Misalkan nomor telepon 081 222 111 333. Misalkan kayak gitu. Silakan namanya siapa? Misalkan namanya Yosep gitu. Yosep.
SIM update buat pesanan ya. Otomatis tampil data diri terdata, silakan pilih menu. Nah, silakan tadi yang udah ditambahkan ya, soto daging, nasi ini. Kemudian tampilannya seperti ini nanti. Nah, ini konsepnya dari tampilan HP seperti ini gambarnya. Nah, kalau dicek di bagian atas itu ada chart, kemudian search engine. Kalau mau cari misalkan bakso gitu, bisa silakan. Nah, mana tadi bakso tadi? Oh sorry, ini tampilannya di sini. Ini makanan, ini untuk menuan ya. Untuk menu-menunya, ini bentar-bentar. Home. Di sini misalkan cek es gitu aja. Nah, tampilnya es semua ya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada olahan. Tadi kan ada soto nih. Nah, masuk di sini. Soto ayam, soto daging, kemudian ada lagi olahan daging, soto daging doang. Kemudian ada olahan ayam. Ini ya sebenarnya ada soto ayam juga masuk di sini harusnya. Tadi belum ditambahkan. Oke, ini sesuaikan. Kalau mau cek minuman saja silakan di sini. Oke. Kemudian untuk selanjutnya, kalau mau order silakan. Misalkan saya mau order apa nih? Kita balik ke home, misalkan soto daging tadi. Jumlahnya berapa? Untuk berapa orang? Deskripsinya di bawah ya. Ini untuk kedepannya harusnya ada review dan ya mungkin ada review sih. Nanti saya tambahkan mode reviewnya juga update selanjutnya. Oke, untuk jumlah pesanan silakan misalkan 1 gitu ya. Silakan. Kemudian atau 2 orang deh, misalkan atau 3 orang lah. Oke, 3 orang. Nah, otomatis tampilnya masuk ke chart nih. Jangan di check out dulu kalau mau pesan lagi. Silakan pencet home di bagian atas. Mau pesan apa? Kan tadi udah beli makanan. Misalkan mau beli minumannya. Apa? Misalkan es beras kencur. Berapa? 3 juga. Atau 2 aja. Yang satunya nanti beli es teler misalkan kayak gitu. Oke, ini berhasil. Kemudian cek lagi, order lagi. Misalkan es minuman lagi apa misalkan teh manis bisa, ini belum ada gambarnya ya, atau soda gembira. Kalau belum ada gambarnya ya seperti ini, pakai dummy foto harus ditambahkan. Misalkan 1 aja soda gembira. Oke, udah. Soda gembira, soto daging, harga sudah tertulis semua. Kalau mau menambah atau menghapus, silakan. Kalau menghapus tombol merah itu. Kalau menambah, klik soto dagingnya, tambahkan jumlahnya lagi. Misalkan 1 ditambah lagi, otomatis akan menjumlah stok dari yang ada di chart tadi. 3 menjadi 4. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah selesai, ini sebelum saya check out, kita kembali ke aplikasi dan cek transaksi. Udah tertambah tuh transaksinya sama ya, kodenya belakangnya 605. Nomor mejanya tadi kan scan-nya nomor 7 tuh. Kemudian tanggal transaksinya, kemudian nama pelanggannya udah otomatis tertambahkan di daftar pelanggan. Di sini Yosep otomatis tertambahkan, kemudian total biayanya tersebut udah jelas 98.000, kemudian statusnya masih pending, berarti status pending berarti customer bisa suatu saat berubah-ubah. Jadi jangan diproses terlebih dahulu, tunggu sampai proses. Oke, kalau sudah check out. Kalau udah di check out, silakan check out dari aplikasi di customer ya. Nah, ini udah jadi nota nih. Kalau mau di screenshot juga boleh, kalau enggak download to PDF. Nah, otomatis dia akan di-downloadkan PDF-nya ya. Seperti itu. Ini apa nih? Loh. Ini udah, kalau udah coba kita cek di aplikasi, jadinya statusnya proses dan bisa diproses ke misalkan dibuatkan pesanannya dan dikirim. Setelah dikirim, ini silakan apa itu nanti setelah dikirim kan pelanggan makan. Setelah makan dia ke kasir. Nah, silakan cek detailnya. Oh, udah harganya 90. Setelah bayar ya udah dikasih misalkan catat apa baru. Misalkan itu kan otomatis pelanggan baru karena dia order baru tadi. Kalau pelanggan lama otomatis di sini pelanggan lama. Nah, kalau misalkan dia masukkan nomor telepon dan sudah terdaftar, dia akan tertulis pelanggan lama. Seperti itu. Nah, tambahkan misalkan cek apa itu bayar BCA dan lain-lain, misalkan seperti itu. Kalau selesai ya udah update aja selesai. Setelah selesai ya silakan di print seperti sebelumnya, print to PDF dan udah notanya dapat kan sama. Kalau mau dicek di aplikasi juga sama yang di download tadi. Sorry. Ini
Oh, ini kenapa nih? Oh, sorry, ini Google Chrome-ku kemarin nggak support ya. Entah kenapa ini Google Chrome. Di HP yang satunya udah support. Silakan dicek di download. Tadi di mana ya di download? Di download saya itu ini entah kenapa punya saya sendiri atau gimana. HP saya ini agak error, nggak tahu. Di invoice-nya itu berubah jadi pdf.html jadinya. Nah, rubah namanya terlebih dahulu, HTML-nya dihapus. Nah, ubah nama, kalau udah ubah. Nah, kalau sudah diklik aja. Nah, tampilnya seperti nota yang sama ya. Sama plus persis. Udah ya, udah bener ya semua ya. Nah, ini udah bener semuanya. Oh, ini bedanya kenapa ini 100.000 ya? Bentar-bentar. Ini Agung Prakoso. Oh, sorry, ini beda orang. Yang mana tadi? Oh, ini yang bagian atas, sorry. Bukan yang bawah. Oh, loh, kok sama? Ini banyak banget sih. Oh, filenya ada yang sama. Sorry, ya anggap aja udah sama ya. Ini harusnya sama kok. Ini karena kemarin nyoba-nyoba banyak file yang tersimpan namanya hampir mirip-mirip. Jadi biar bingung. Kalau udah seperti ini, ya sudah. Ini selesai, transaksi udah selesai dan setelah makan bayar dan udah selesai. Jadi nggak perlu waiters untuk menunggu ya di tokonya atau di apa itu, nggak perlu ada waiters lah yang melayani dan hanya mengarahkan untuk duduk di meja mana dan melakukan scan untuk order seperti itu. Jadi semoga aplikasi ini sangat membantu bagi UKM-UKM misalnya yang memiliki restoran, warung atau kafe dan lain sebagainya. Itu sangat cocok untuk apa itu untuk sistem order yang ada di sana. Oke, sekian dulu mungkin video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe. Kalau untuk yang minat dengan aplikasi ini, silakan kontak person ada di link deskripsi di bawah. Yaitu link deskripsinya ada di website saya ya. Di situ ada website, kemudian di pojok kanan linknya yaitu ada kontak personnya. Di situ tuh WA langsung kontak-kontakan sama saya. Oke, terima kasih dan salam elektronik. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bye bye guys.